Hai guys, ketemu lagi di Gadget Trick ya. Rumor soal Apple akan merombak lini iPad-nya di 2024 ini sepertinya semakin kencang ya, semakin santer aja. Apalagi mereka mau ngeluarin lini iPad nah itu di Apple Event Maret 2024 ini. Makanya leak itu sudah semakin banyak gitu. Kebanyakan sih bilang kalau iPad yang baru ini selain pakai chipset M3, mereka juga akan pakai screen OLED. Kayaknya keren ya, OLED. Aku mikirnya sih bukan karena warnanya atau gimana, karena warna yang sekarang juga udah bagus. Ini nanti kalau buat lock screen-nya bisa tetap nyala gitu ya, kayak yang di iPhone, karena dia udah pakai LTPO. Kayaknya bakal keren deh kalau di iPad. Terus selain itu juga beredar kabar kalau mereka akan upgrade juga Magic Keyboard-nya. Materialnya pakai aluminium. Apa nggak makin berat ya kalau aluminium? Udah pasti makin mahal kan iPad-nya? Nah, kayak nggak deh. Terus yang paling bikin mengernyitkan dahi itu karena kabarnya akan menggunakan material kaca. Kebayang kan? iPad segede ini terus dipakai material kaca, kalau jatuh dijamin pecah kan? Terus serem juga ya, resiko pecahnya kan jadi makin gede gitu ya. Anyway, supaya aku nggak gampang tergoda ya untuk beli iPad Pro yang baru nanti, kemarin aku belanja beberapa aksesoris iPad. Ya minimal biar berasa baru gitu ya. Kalaupun iPadnya nggak baru, aksesorisnya baru gitu. Nah, kali ini aku belanja aksesoris yang nggak terlalu budget, yang nggak terlalu murah. Jadi harganya yang sedang-sedang gitu. Bukan aksesoris yang asli, tapi yang nggak terlalu murah aja. Harapannya experience-nya lebih bagus ya, karena kan ada harga, ada barang gitu ya. Barang yang pertama adalah alternatif untuk Apple Pencil. Ini adalah dari Baseus. Ini aku beli untuk gantiin keep yang stylus ya, yang kemarin aku udah review ya. Materinya ada di sini. Karena hilang, ketinggalan. Jadi waktu ke Jogja itu aku bawa ketinggalan. Beli yang murah-murah biar kalau hilang gitu nggak nyesek gitu ya. Ternyata hilang beneran. Nah ini akhirnya aku beli sekarang yang harganya agak beda jauh sih, selisihnya 200 ribuan gitu ya. Kenapa lebih mahal? Ini karena dia sudah bisa wireless charging gitu. Jadi kalau di video sebelumnya kan aku mention yang Keep itu bisa support sekitar atau bisa cover sekitar 7 dari 10 fitur asli Apple Pencil gitu ya. Kalau ini ketambahan satu lagi yaitu bisa wireless charging. Dia nggak kedetek ngecas karena dia memang bukan Apple Pencil yang asli ya. Tapi dia akan menunjukkan indikator hijau di sini kalau dia kecas gitu. Dan kalau pakai widget dia juga nggak kebaca berapa persen baterainya, tapi bisa ngecas. Dari harganya ini selisih sekitar 200 ribuan ya, karena Apple Pencil Baseus ini dijual di harga 399.000. Lumayan ya selisihnya dibandingkan dengan yang merek Keep yang dulu, karena dia harganya sekitar 179.000 ya. Apa sih yang didapat dengan selisih harga segitu? Kalau kalian udah lihat di videoku sebelumnya, linknya ada di atas ya. Aku bahas kalau Apple Pencil dari Keep itu bisa cover 7 dari 10 fitur Apple Pencil yang original gitu ya. Nah kalau yang dari Baseus ini sebenarnya cuma nambah satu lagi, yaitu bisa wireless charging. Jadi fitur original yang bisa dijalankan di stylus Baseus ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah palm rejection. Yang kedua adalah latency yang minim. Yang ketiga dia bisa dipakai untuk scribble. Yang keempat dia juga bisa pencil over. Yang kelima bisa nempel di magnetnya. Yang keenam wireless charging. Yang ketujuh tilt writing. Yang kedelapan bisa untuk navigate menu-menu di iPad kamu. Yang hilang ada dua fitur ya. Yang pertama adalah fitur pressure sensitivity. Yang kedua adalah double tap function. Dua fitur itu nggak bisa jalan di Apple Pencil ini. Kalau ngomong soal price to value ya, sepertinya masih lebih optimal yang Keep Wireless Stylus kemarin ya, karena harganya lebih murah dan beda fiturnya cuma satu. Tapi soal kenyamanan ini memang mantap sih, karena bisa wireless charging pas ditempelin di iPad. Jadi nggak perlu repot-repot lagi colokin ke kabel Type-C untuk ngecas. Oh iya, dulu aku ngerasa nggak begitu penting ya fitur wireless charging itu, karena aku ngerasa ribet kalau mau ngecas mesti buka casingnya gitu ya. Nah, tapi sekarang aku udah nemuin casing yang bisa tetap ngecas tanpa harus melorotin casingnya. Casing ini keluaran dari merek ESR ya, serinya ESR Project Zero. Dia ada dua pilihan warna. Yang pertama adalah Smoky Matte gitu ya, dan satu lagi White Matte. Nah, yang aku beli ini warnanya adalah Smoky Matte. Casing ini aku beli di harga 249.000 ya. Bahannya aku suka, tipis dan fill-in handnya itu cukup pesat gitu, nggak licin. Proteksinya lumayan, ada air guard di keempat pojokannya. Terus ada raise lip di area kameranya ya. Jadi ini bisa ngelindungin iPad kamu. Oke, sekarang kita buktiin ya, beneran bisa ngecas nggak nih dalam kondisi casing terpasang. Tuh, bisa men. Nah, mantap. Tapi sekarang kita coba ya, kalau Apple Pencil-nya terpasang casing juga, apakah dia masih bisa ngecas? Ini brandnya sama-sama ESR. Casing Apple Pencil-nya juga dari ESR. Kita coba ya.
gagal guys. Gagal maning son, ternyata nggak bisa. Jadi kalau udah pakai casing iPad-nya, terus Apple Pencil-nya pakai casing juga, itu nggak bisa ngecas. Tapi oke lah, it works kok. Mungkin aku yang berharap terlalu banyak ya. Oke, aksesoris yang ketiga adalah keyboard lipat dari merek Targus. Aku sebelumnya emang udah punya Magic Keyboard ya, KW juga sih, keluaran dari Mills. Cuman serius ini berat banget sih bos. Sebenarnya praktis dipakai ya, karena dia bisa menggantikan keyboard, menggantikan stand, menggantikan mouse gitu ya, dalam satu barang. Tapi beratnya minta ampun, lebih dari 1 kilo kayaknya. Makanya aku jarang pakai. Kalau kalian pengen secondnya, boleh tolong tulis di DM atau di komen aja ya. Nanti kita bisa kontak-kontakan, kita sepakati harganya gitu ya. Selain berat juga terlalu sempit buat sling bag aku yang baru, jadi agak repot untuk masukinya. Soal everyday carry pakai sling bag ini aku juga udah bikin videonya ya, ada di atas tautannya. Kalian bisa lihat di situ. Nah, makanya sekalian aku rombak aja format iPad on the go-nya, iPad yang aku pakai ketika aku bepergian keluar gitu. Dari yang tadinya pakai Magic Keyboard, sekarang aku ganti pakai yang keyboard lipat dari Targus ini. Tinggal dilengkapi juga dengan iPad stand dari Baseus ini. Jadi memang sedikit kurang praktis sih ya, karena barangnya jadi ada 2, tapi lebih ringan dan lebih nyaman gitu loh. Kualitas keyboardnya sendiri oke ya, meskipun memang mesti ngebiasain sih dengan formatnya yang bentuk ergonomis gini ya, bukan yang flat seperti biasa. Karena modelnya emang kayak menyesuaikan dengan letak tangan atau jari kita sebenarnya. Tapi sayangnya aku sendiri nggak bisa ngetik pakai 11 jari, alias ngetik tanpa ngeliat touch-nya itu nggak bisa. Jadi agak sedikit kikuk sih kalau pakai yang ini, tapi lama-lama kebiasa juga sih. Sebenarnya banyak alternatif keyboard lipat yang murah ya, yang 300 ribuan gitu. Tapi aku sengaja pilih yang bermerek ya, Targus, yang sudah punya merek yang cukup ternama untuk peripheral komputer, supaya lebih reliable aja. Karena dulu pengalaman pakai keyboard-keyboardnya Gojodok yang tipis-tipis gitu juga nggak enak. Kalau ini kan reputasinya udah bagus ya. Ini fungsinya juga bisa on off sih. Kalau dibuka otomatis on, nih nyala hijau-hijaunya. Kalau ditutup otomatis off. Dan di sininya ada magnet di kedua ujungnya ini. Jadi satisfying juga sih nutupnya. Bentuknya kecil ya, kurang lebih seukuran pocketbook gitu ya. Jadi simple untuk dimasukin. Even lo masukin kantong juga bisa gitu. Apalagi masukin ke sling bag, lebih nyaman lagi. Dengan harga 470.000, menurutku masih make sense sih, masih worth it gitu loh. Karena memang branded kan ya, mereknya Targus gitu. Hopefully sih awet dan reliable ya. Kadang-kadang kalau pakai keyboard yang murah-murah itu suka nggak connect bluetooth-nya, suka ribet, suka nge-lag gitu ya. Hopefully ini nanti berjalan dengan lancar gitu. Terakhir buat iPad stand-nya aku pakai dari merek Baseus. Ini bahannya metal ya. Dan meskipun kecil, ini cukup kuat lah untuk menahan beban dari si iPad-nya. Jadi lumayan secure, lumayan aman. Desain dan cara pakainya simpel aja. Posisi lipat sangat slim, sangat tipis. Mungkin seukuran beberapa tumpuk kartu. Sudut kemiringan bisa kita atur dengan mudah. Tapi nggak bisa terlalu miring ya, pasti dia nggak akan kuat nahan iPad-nya. Jadi harus minimal 45 derajat atau lebih tegak lagi. Nah, gini kan mantap ya, meskipun aku nggak beli iPad baru, tapi suasana dan semangatnya tetap baru berkat aksesoris yang baru. Oke, aku rasa itu dulu ya sharing aku tentang beberapa aksesoris iPad yang aku beli barusan. Semoga informasi ini berguna bagi kalian, dan kalau kalian mau beli, link pembeliannya ada di deskripsi gitu ya. Oke, thank you for watching and adios.